Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini akhirnya aku bikin video best of 2023. Tapi ini tuh nggak cuma beauty, ini ada perlengkapan rumah, ada perlengkapan AO, ada yang fashion juga. Jadi ini random yang emang aku suka banget di 2023 ini. Jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke, jadi pertama dari skincare dulu aja. Ini skincare aku hitungannya dikit banget sih, karena yang lain tuh aku masih kayak banyak yang aku pakai dari yang 2022 gitu ya. Lumayan loyal ya aku sama skincare lama aku. Cuman yang baru aku coba di 2023 dan aku suka banget adalah dua produk ini. Ini sebenarnya aku nggak tahu ya mereka tuh dari 2022 kah apa 2021. Cuman aku baru punya ini di 2023 dan baru coba di 2023. Jadi aku anggap ini best 2023 aku. Dan walaupun aku suka yang lain, tapi kalau misalkan aku udah pernah bahas di best 2022, kayaknya aku nggak usah bahas lagi di sini. Jadi ini pertama adalah toner spraynya si Tower 28. Ini susah banget sebenarnya carinya di Indo. Jadi emang harus PO dan harus bener-bener nyari yang originalnya tuh di mana gitu. Itu namanya Save Our Skin. Jadi dia toner tapi yang di spray, tapi kandungannya bagus buat kalian kulitnya berjerawat. Jadi ini bisa dipakai kayak sebelum kalian make upan, atau misalkan kalian mau nge-refresh muka kalian, atau kalau misalkan kayak kalian mau jadiin ini toner aja, kalian nggak mau pakai makeup setelahnya juga nggak apa-apa. Jadi ini bener-bener enak banget. Terus dia kayak calming jerawat-jerawat yang ada di muka aku. Jadi aku suka banget guys. Ini tuh ada Daily Peel Pad. Aku lagi kayak lumayan banyak keracunan sama pad-pad gitu deh. Aku aja sekarang lagi check out padnya si Mediheal, cuma belum nyampe. Dia tuh kayak exfoliating pad, tapi dia tuh kayak hatu-hatu gini. Sebenarnya emang kayak agak boros ya dari packaging ya. Cuma dia tuh kayak yang hatu ini yang sebelah kanan itu kayak buat exfoliate-nya, yang sebelah kiri itu buat neutralize-nya. Jadinya kalau misalkan kalian ngerasa kayak abis nge-exfoliate mukanya kayak cekit-cekit, ini bisa di neutralize sama yang sebelah kirinya ini. Ini dari Skin Theory dan mereka tuh punya kayak tingkatan, ada yang mild, ada yang medium, sama ada yang strong. Nah buat aku yang lagi hamil, aku tetap pengen muka aku kayak bersih, terexfoliate, tapi aku nggak mau pakai yang strong kan, jadi aku bisa pakai yang mild ini. Jadi ini ngebantu banget guys. Selanjutnya ini adalah body wash. Ini nggak body wash doang sih, sebenarnya face and body ya, dari Labore. Ini aku suka banget. Setiap aku hamil, permasalahan kulit aku tuh selalu di badan. Entah eksimnya jadi gampang kambuh, kulit aku jadi super kering, gatel lah, apa segala macem. Jadi nyari body wash tuh susah banget, harus yang benar-benar natural, yang emang buat kulit gatel dan sensitif dan segala macem. Jadi aku pakai ini, enak banget di kulit. Aku nggak ada tuh gatel-gatel selama aku hamil. Ya ada sih minim banget, tapi ini ngebantu banget, bener-bener ngebantu banget. Semua produknya Labore ngebantu aku hamil banget guys. Ini beneran ya, nggak peres-peres. Jadi aku suka banget. Terus ini aku juga kebantu banget sama topical cream mereka. Ini kayak mereka produk baru sih hitungannya. Jadi ini tuh kayak sebenarnya bukan body lotion, dia kayak cream yang emang dipakai saat kulitnya lagi gatel. Jadi kayak ini tuh kayak healing cream gitu loh. Jadi kalau misalkan kulit kalian udah mulai gatel-gatel atau misalkan udah mulai kering-kering eksip ngambuh, kalian pakai ini kayak 5 menit itu langsung kayak tenang kulitnya, gatelnya kayak langsung pergi. Jadi cepet banget. Jadi kalau misalkan kalian lagi traveling nih ke tempat yang dingin, atau kalau misalkan kalian gampang kambuh eksim dan segala macam, kalian wajib banget bawa ini ya guys. Selanjutnya ini dari Body Care juga. Itu Fillmore Sprit Sister. Jadi ini tuh kayak spray vajayjay, apa sih bilang kayak gini tuh? Miss V, ya. Vajayjay, anjing, vajayjay cok. Ini spray antibakterial buat Miss V gitu. Jadi biar Miss V-nya tetap wangi, nggak bau, nggak ada bakteri, terus menghindari putihan. Terus juga kalau misalkan kalian kayak lagi di luar negeri yang nggak ada air, ini lumayan ngebantu loh, karena jadinya nggak lembab gitu kan, jadinya enak gitu. Dan mereka ada small size-nya juga. Terus buat parfum of the year aku ini, walaupun ini keluar sebenarnya baru akhir-akhir tahun ya, bukan yang dari awal gitu. Menurut aku dari semua parfum yang launching di 2023 dan yang aku baru punya di 2023 yang lokal terutama, paling enak sih Alchemist yang bareng Maudy Ayunda. Dia wanginya tuh kayak unik banget, nih namanya On Rick. Aduh enak banget, dia tuh kayak ada wood-nya ada, spicy-nya tuh ada, tapi tetap elegan, manis gitu. Jadi mungkin kalau kita cium Maudy Ayunda kayak gini kali wanginya ya. Jadi aku suka banget pertama sama Maudy Ayunda, kedua aku suka banget parfum ini. Jadi biar mencerminkan aku tuh kayak Maudy gitu. Terus selanjutnya ini buat hair care. Ini aku suka banget sama si Gisou ini. Ini adalah hair oil yang sebenarnya hitungannya mahal banget buat sebuah hair oil, tapi dia kayak irit banget. Aku beli kecil mulu, nggak pernah beli yang gede, karena kalau beli yang gede tuh kayak abisnya lama banget, udah gitu berat, susah dibawa-bawa, dan dia kayak mahal banget yang gede. Jadi aku selalu beli yang kecil. Ini botol kedua aku. Ini bagus banget buat bikin rambut kalian mengkilat, terus lebih sehat dan kayak lebih kelihatan kayak slick gitu loh, gampang diatur. Ini benar-benar worth every penny kalian guys. Terus kalau ini versi kayak hair care, bukan hair care, produk rambut yang beli di Jepang-Jepangan, tapi aku ini PO ya di Shopee, jadi bukan beli di Jepang yang asli. Ini waktu pas lagi di hairstyle sama adalah hairstylist, dia pakai ini buat kayak ngerapiin anak rambut yang berterbangan, terus kayak kok bagus gitu kan, daripada pakai hairspray atau pakai gel kan ngerusak dan kayak bikin jelek tampilan gitu ya. Kita pakai ini bagus guys, apalagi aku lagi banyak banget nih tumbuh anak-anak rambut yang jadinya kayak berdiri-berdiri gitu, susah diatur. Jadi
Thank you ada ini guys. Selanjutnya mulai ke makeup, ini aku percepat aja. Buat sunscreen ini aku lagi gila banget sama Beauty of Joseon ini. Ini merek Korea pastinya. Dia tuh ada rice sama probioticsnya. Ini SPF 50 plus PA plus kalau nggak salah, aku agak lupa. Soalnya di sini nggak ada. Ya ada deh. Ini benar-benar sebagus itu. Jadi ini sebenarnya hybrid sunscreen, dan biasanya kalau misalkan kulit kalian berjerawat pakai hybrid sunscreen tuh suka belum tentu cocok gitu. Tapi ini aku cocok banget. Dia nggak ada white cast-nya, dia nggak bikin muka aku yang jerawatan jadi makin jerawatan, nggak bikin muka aku gatel. Terus abis itu dia ngelembapinnya juga pas, jadi benar-benar bagus banget. Ini aku udah tinggal segini. Ini pasti aku bakal repurchase sih. Terus selanjutnya ini primer. Ini gara-gara keracunan sama Angel. Jadi ini aku juga baru coba akhir tahun ini, bukannya awal tahun, karena awal tahun aku masih berpegang teguh terhadap primernya si Bobbi Brown. Tapi sekarang aku berpindah hati ke sini ke Embryolisse, dan dia udah ada kayak official store-nya gitu di Indonesia. Jadi kayak lumayan ya, nggak usah PO. Ini ukurannya gede dan kayaknya ini nggak bakal habis cepet deh. Karena aku pakai cuman kayak dikit udah kayak ngelembapin kulit, udah cukup banget buat muka. Dan dia ada kandungan aloe vera-nya, jadi bisa kayak nenangin muka juga. Nah buat aku yang kulitnya berjerawat dan berminyak, ini nggak bikin muka aku makin berminyak dan nggak masalah di kulit jerawat aku juga. Terus ini juga setting spray-nya BLP, ini bagus banget. Ini makeup seal and lock. Kayaknya ini nggak untuk primer deh, jadi aku emang pakai ini cuma buat nge-lock makeup aja gitu, nggak buat sebagai primer setting spray. Dia kayak bikin tampilan mukanya, tampilan makeup tuh jadi kayak lebih smooth, lebih halus, terus kayak lebih, dia bukan dewy ya, dia kayak sebenarnya nggak matte tapi nggak dewy, jadi nggak satin juga, jadi agak bingung sih sama finishnya. Pokoknya bener-bener kayak bikin bagus, kayak natural glow gitu loh. Selanjutnya ini juga produk baru, akhir-akhir ini baru launching. Ini kebanyakan jadinya produk baru deh yang baru launching. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Ini adalah copy paste tinted sunscreen. Nah kalau misalkan kalian ngikutin aku dari lama, kalian pasti tahu aku ngefans parah sama cushionnya Something, tapi aku ngefansnya sama Human ya, yang warna biru. Yang copy paste aku juga suka, cuman kalau yang copy paste kan emang dia finishnya lebih glowing dan dia lebih kayak ngelembapin gitu ya. Nah tapi karena mereka belum punya tinted sunscreennya Human, ini aku pakai copy paste juga, aku udah suka banget sama hasilnya. Aku sebelumnya suka banget sama tinted sunscreennya Fenty Beauty, tapi ya sorry tuh saya udah bye-bye banget kan itu. Jadi ini kayak lumayan menggantikan dia buat coveragenya. Oh Ngomongnya sendiri. ini buat coveragenya bagus banget, finishnya juga glowing, tapi dia emang masih kayak terlalu ngelembapin sebenarnya buat kulit aku yang berminyak. Cuman aku masih fine aja, karena kalau misalkan di set pakai bedak ini masih bagus banget. Dia bener-bener kayak tinted sunscreen yang aku suka selama ini, yang aku susah carinya di Indonesia gitu. Gue berusaha gue cepet biar video kawan deh. Barang lu nya kebanyakan. Kan best 2023 aja ada 365 hari. Buat blush, aku lagi suka banget sama MOP yang baru. Ini tuh yang Blue Maximum Intensity Pigment Blusher yang Sapodilla ya. Warnanya bagus banget. Walaupun sebenarnya aku agak kurang suka sama blush yang kayak krim yang kayak gini gitu loh, yang di jar, karena jadi kayak kurang higienis. Tapi kayak warnanya bagus banget, teksturnya bagus banget, bener-bener di muka tuh bikin muka jadi cantik banget gitu loh. MOP tuh belum gagal loh bikin produk, keren loh Sya. Buat lip produk ada 4 yang aku lagi suka banget di tahun ini, dan aku baru cobain di tahun ini. Ini pertama ada Ultra Smooth Lip Linernya Lux Crime. Ini yang warna chai tea. Kebetulan aku suka banget sama chai tea juga. Warnanya cakep banget. Dia kayak nude, tapi nude-nya tuh agak ngepink gitu. Jadi kalau buat jadi base bibir bagus gitu loh, dan buat kayak nge-overline bibir bener-bener natural banget. Terus kalau misalkan lip tint, aku juga lagi suka sama Bare & Bliss ini yang mousse tint, tapi ini shades-nya yang Amber Peel. Dia warnanya kayak agak coklat orange, kan warna gue banget. Ini kayak cair tapi nggak bikin bibir kering gitu loh. Terus kalau lip gloss aku lagi suka banget sama BLP yang lip vinyl tapi yang gleam, bagus banget, bener-bener sebagus itu. Cuman emang kalau misalkan lip gloss kan emang cenderung kayak lengket gitu ya, dan agak berat. Tapi aku kayak ya udah nggak apa-apa. Ini aku pakainya occasionally aja. Cuma warnanya ini loh, warnanya benar-benar bagus banget. Dan buat lip produk terbaru yang aku lagi suka banget dari Something, ini yang Shake Matte, yang halo shades-nya. Ini warnanya kecoklatan, bagus banget, dia packagingnya bagus banget btw. Udah packagingnya bagus, ininya bagus, lipstiknya dia kayak bullet lipstick gitu kan, jadi emang hasilnya bagus dan tahan lama. Lihat nih, ini 4 warna ter the best aku tahun ini. Selanjutnya sekarang kita beralih dari beauty ya, karena ini udah kebanyakan beauty-nya. Sekarang pertama dari fashion dulu aja. Ini adalah tas tersayang aku di 2023. Aku bener-bener kayak hampir selalu pakai tas ini. Pertama dia warnanya putih, jadi kayak sebenarnya dia easy going banget, mau dipakai ke baju apapun dia bagus. Karena dia kalau misalkan diselempangin jadinya nyantai, tapi kalau misalkan dipendekin ini bisa kayak jadi tas-tas zaman now gitu loh, yang kayak gini gitu, bagus kan. Cuman emang sayangnya karena dia putih, dia udah kuning nih.
Udah dicuci kayak apapun tetap warnanya emang kuning. Tapi emang ini bagus banget sih. Ini tuh BTV Beyond the Vines yang puffy back kalau nggak salah namanya. Dia warnanya banyak yang lain, cuma warna yang netral cuma putih, yang lain tuh kayak biru, hijau, pink dan segala macam. Jadi ya kan anaknya netral banget ya, jadi pasti aku pilih putih. Terus aku juga ini lagi keracunan sama Nadia. Ini adalah setrika uap dari Derma. Ini gara-gara kemarin tuh lagi eventnya Eluna Beauty di Lala Market, itu dia kayak nyetrika pakai ini. Itu kayak super gampang, super cepet, dan ini kayak enteng banget. Biasanya setrika uap yang aku udah pernah tahu dulu tuh kayak agak repot gitu ya, ada tiangnya lah apa segala macem. Dan kalau misalkan yang gak ada tiangnya tuh kayak nyetrikanya tuh gak bener-bener rapi. Tapi ini rapi banget, cuman emang kekurangannya dia tank airnya tuh kecil, jadi emang gak bisa selama itu nyetrikanya. Cuma ini bagus banget, hasil nyetrikanya bener-bener rapi banget. Terus dari pergadgetan, ini adalah camera of the year menurut aku, karena emang gak ada kamera lain lagi juga sih. Jadi ini adalah kamera analog yang kemarin aku beli di Jepang. Ini sebenarnya kalau misalkan di search di e-commerce tuh masih banyak juga harganya yang sama, dan harganya malah lebih murah daripada pas aku beli di Jepang ya. Cuman kayak ya udah nggak apa-apa, akhirnya aku bisa tahu aja kalau misalkan ada kamera analog yang ringan kayak gini. Karena aku dari kemarin sempet nyari kayak kamera analog, cuman kayak berat-berat itu rata-rata yang harganya masuk kantong aku. Nah, tapi ternyata ini harga masuk kantong aku dan dia ringan hitungannya. Ini tuh Konica yang C35. Terus hasilnya juga sebenarnya kalau kamera analog tuh beda-beda hasilnya apa sih? Nggak ada kan sebenarnya, tergantung filmnya kan. Cuman itu dia sih, aku suka keringkasan dan keentengan dari ini kamera analog. Terus sekarang buat produknya AO, ini tuh aku beli 2022 atau 2023 ya? Sebenarnya 2023 sih. Ini adalah tempat bekal dari Bontot ya. Ini tuh dari Bontot tuh merek Paris kalau nggak salah, tapi artinya tuh bekal makan katanya, lucu ya. Ini jadi sebenarnya kenapa aku suka, ini pertama dia aluminium, jadi dia bisa nahan panas, bisa nahan dingin. Terus dia ada seal ininya nih, ada silikonnya, jadi nggak bakal leak kalau misalkan kalian bawa kuah. Terus dia tuh kayak separate-nya tuh bagus-bagus gitu loh. Ini sebenarnya ada yang versi lebih banyak lagi kolom-kolomnya, cuman aku tadi ambilnya yang ini. Dan ini kalau misalkan dibawa nggak cuma buat AO doang, kayak dipakai buat aku atau Tio makan, ini juga masih enak banget karena size-nya tuh nggak terlalu kecil, nggak terlalu kayak buat anak-anak banget. Jadi ini bener-bener sangat-sangat worth to buy karena dia tahan panasnya, beneran tahan. Terus di 2023 juga yang paling aku kayak sangat amazed gitu adalah susu buat AO. Ini aku tahu sini agak random banget ya. Cuman di 2023 kalau nggak salah ya, ini Pediasure Go yang bawa-bawa kayak gini tuh kayak launching gitu. Jadi kan tadinya kan dia Pediasure-nya bubuk doang. Dan ini sangat membantu banget karena banyak banget orang yang suka banget sama Pediasure bubuk karena kandungannya bagus banget, isinya bagus banget, dan bener-bener bantu bikin anaknya jadi lebih cerdas, lebih sehat lah, lebih berisi dan segala macam juga. Cuma kan kalau bubuk repot ya. Terus mereka punya ini, walaupun harganya mahal banget hitungannya ya. Biasanya kan kalau UHT kecil itu harganya kayak 5 ribuan gitu ya kalau misalkan merek-merek lain. Ini harga 9 ribu. Tapi emang bener-bener worth banget karena bener-bener kandungannya bagus banget. Aku suka banget, dan semenjak aku minum ini tuh kayak banyak perubahan di dalam dia gitu. Dan terakhir ini mainan AO, sebenarnya kayak random banget sih, ini aku pilih ini karena menurut aku ini lucu banget. Ini adalah crayon dari Those Colors, itu merek Indo, tapi ini crayonnya itu terbuat dari corn apa gitu. Ntar aku revisi lagi, aku agak lupa detailnya. Intinya dia terbuat dari bahan alami. Jadi ini kalau misalkan nggak sengaja kemakan anak juga nggak masalah, cuma jangan disengaja juga sih makan ya. Dan dia tuh kayak walaupun dia dari bahan alami gitu, dia bukan yang tipikal yang gampang hancur atau gampang rusak. Dan ini walaupun ini kayak udah kotor banget ya, udah dimainin sama AO tuh, lihat. Tapi dia tuh kayak masih kokoh gitu loh. Bentuknya tuh masih bener-bener ada. Karena aku sempet ya dulu pernah beli crayon yang pakai bahan alami juga, cuma merek luar. Cuman itu kayak cepet banget patahnya, gampang banget patahnya. Dan ini bener-bener sebagus itu. Bener-bener bukan kandung, materialnya sebagus itu. Dan bentuknya lucu-lucu, jadi bisa di custom nama anak, atau misalkan ada yang gambar pizza lah, ada yang gambar apa segala macam. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai buat kayak kasih kado ke teman atau hampers anak ulang tahun juga, itu lucu banget. Oke, jadi sekian buat Best of 2023 aku. Ini banyak banget guys, sorry banget kalau misalnya kelamaan, tapi aku usahakan nanti ngeditnya cepet-cepet aja. Thank you so much for watching. Berarti kita ketemu lagi di Serba Kesayangan bulan-bulan selanjutnya ya. Bye-bye!